Halo, selamat pagi kepada anak-anak Bapak semuanya. Kembali kita berjumpa pada hari ini. Setelah seminggu yang lalu, kita mengikuti penilaian tengah semester. Topik kita pada hari ini yaitu mengenai kelistrikan pada sistem saraf. Di buku kita itu halaman 178. Bisa dibuka buku kita halaman 178. Sebelum kita lanjut pembelajaran kita, topiknya kita lihat sebentar apa yang menjadi kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita. Kompetensi dasarnya masih sama dengan yang sebelumnya mengenai listrik statis, yaitu memahami konsep sistem saraf ya yang mengandung listrik. Dan tujuannya setelah pembelajaran ini selesai, diharapkan anak-anak kami sebagai peserta didik mampu menjelaskan bagian-bagian sel saraf beserta fungsinya masing-masing. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Pasti menurut kita anak ini kesakitan dari wajahnya itu ya, karena kupingnya dicubit atau mungkin ini ditarik ya. Nah, pernahkah kamu mengalami seperti gambar ini? Tahukah kamu mengapa kita merasa sakit ketika kita dicubit? Ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, marilah kita pelajari yang bagian pertama, yaitu mengenai sistem saraf. Tetapi sebelum kita masuk ke lebih dalam lagi mengenai materinya, apa itu sistem saraf? Yang pertama, kata pertama yaitu sistem, ya. Sistem itu adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Ya. Lalu, apa itu kalau digabungkan menjadi sistem saraf? Ya, merupakan sistem koordinasi atau pengaturan tubuh berupa penghantaran impuls saraf ke susunan saraf pusat. Ini termasuk otak dan sumsum tulang belakang. Pemrosesan impuls saraf dan perintah untuk memberikan tanggapan rangsangan. Tanggapan terhadap rangsangan. Nah, tadi mengenai rangsangan. Nah, sekarang unit terkecil pelaksanaan kerja sistem saraf adalah sel saraf atau neuron. Sistem saraf sangat berperan dalam iritabilitas tubuh. Apa itu iritabilitas tubuh? Ini materi kita yang sudah kita pelajari dulu kelas 7. Merupakan salah satu dari ciri-ciri makhluk hidup, yaitu iritabilitas, kemampuan makhluk hidup dalam menanggapi rangsangan. Rangsangan ini atau impuls ini bisa berupa sentuhan, apalagi bisa berupa zat kimia, bisa berupa cahaya matahari, bisa oleh karena suhu, bisa juga karena air, bisa juga karena gravitasi bumi. Oke, itulah yang menyangkut mengenai penyebab oleh rangsangan, itu ya. Nah, yang selanjutnya di sini kita lihat sistem saraf mempunyai 3 fungsi utama, ya. 3 fungsi utama, yaitu yang pertama mengatur organ tubuh agar terjadi keserasian kerja. 2,
menerima informasi dalam bentuk rangsangan atau stimulus. 3. Memproses informasi yang diterima dan memberikan tanggapan atau respon terhadap rangsangan. Jadi sistem saraf ini 3 fungsi utamanya: mengatur organ tubuh supaya terjadi keserasian kerja, lalu menerima informasi atau rangsangan, lalu memproses informasi atau rangsangan itu, dan selanjutnya memberikan tanggapan atau respon terhadap rangsangan. Oke? Nah, yang selanjutnya ada di sini sel saraf atau neuron. Bagian sel saraf atau neuron ini ada 3 bagian utamanya. Yang pertama ada badan sel saraf. Kedua ada dendrit. Yang ketiga ada akson atau neurit. Ya. Badan sel saraf, dendrit, akson atau neurit. Nah, strukturnya seperti pada gambar ini, ya. Inilah struktur sel saraf kita. Ada dendrit, ada badan sel. Di dalam badan sel ini ada nukleus. Lalu ini disebut dengan neurit atau akson, yang di dalamnya terdapat selubung mielin, sel Schwann, nodus Ranvier, dan di ujungnya ini ada sinapsis. Ya. Nah, anak-anak kami ini nanti wajib digambar di bukunya, ya. Wajib digambar. Nah, apa yang menjadi fungsi masing-masing ini? Yang pertama kita lihat yaitu fungsi dari si dendrit, yaitu menerima dan mengantarkan rangsangan impuls ke badan sel. Jadi fungsi si dendrit ini menerima dan mengantarkan rangsangan atau impuls ke si badan sel. Nah, badan sel tentu menerima rangsangan dari si dendrit dan meneruskannya ke akson. Ya, datang nanti si akson akan diterima. Nah, kita lihat yang si akson. Akson atau neurit menerima impuls dari badan sel dan meneruskannya ke sel saraf, neuron atau jaringan lainnya. Ya. Jadi dari si dendrit ke si badan sel, ke si neurit atau si akson. Nah, di dalam badan sel tadi sesuai gambar yang di atas ada yang disebut dengan nukleus, yaitu inti sel. Inilah sebagai pusat pengatur kegiatan sel saraf atau neuron. Ya. Lalu yang kelima ada yang disebut dengan selubung mielin, yaitu pelindung akson dari kerusakan, ya. Baru ada sel Schwann yang keenam. Setelah dilindungi, maka sel Schwann akan memberikan makanan dan membantu regenerasi akson, ya. 7. Nodus Ranvier mempercepat transmisi atau perpindahan impuls saraf, ya. Itu untuk si nodus Ranvier. Yang ke-8 tadi paling ujungnya sinapsis, yaitu untuk memungkinkan impuls sensorik untuk melakukan perjalanan dalam satu arah, membagi impuls antara beberapa neuron atau menggabungkan impuls ke neuron tunggal. Nah, anak Bapak, yang selanjutnya kita lihat ada 3 jenis sel saraf, tetapi ini menurut fungsinya, ya. Ada 3 jenis sel saraf, tetapi menurut fungsinya. Yang pertama sel saraf sensorik, disebut dengan istilah neuron aferen. Yang kedua sel saraf motorik atau eferen. Yang ketiga sel saraf penghubung atau neuron asosiasi. Apa fungsi ketiganya ini? Nah, yang pertama kita lihat fungsi dari sensorik, yaitu menerima rangsangan yang diterima oleh panca indera kita.
dirubah menjadi impuls atau rangsangan saraf dan meneruskannya ke saraf pusat. Saraf pusat ini termasuk otak kita. Selanjutnya di pertemuan berikutnya kita bahas mengenai saraf pusat, ya. Apa-apa saja yang saya katakan tadi, salah satunya otak. Bagian-bagiannya juga termasuk. Nah, sekali lagi menerima rangsangan yang ditangkap oleh si panca indera, kemudian dirubah menjadi rangsangan atau impuls dan meneruskannya ke saraf pusat. Nah, setelah diteruskan ke saraf pusat, maka oleh saraf pusat memproses rangsangan saraf tadi, maka apa yang dibawa, yang diproses, maka berupa tanggapan. Kemana? Itulah fungsi si motorik, yaitu membawa impuls saraf dari pusat saraf atau otak ke sumsum tulang belakang menuju otot. Itulah fungsi si motorik, yaitu membawa tanggapan yang sudah diproses oleh saraf pusat tadi. Nah, yang ketiga, sel saraf penghubung asosiasi atau konektor, menghubungkan atau meneruskan impuls atau rangsangan dari sel saraf sensorik ke sel saraf motorik. Jadi dari sel saraf sensorik ke sel saraf motorik, itulah si penghubung atau asosiasi atau konektor. Oke, anak-anak Bapak, sekali lagi 3 tadi fungsinya. Yang menurut fungsinya, 1, sel saraf sensorik, yaitu apa tadi, menangkap rangsangan yang datang pada tubuh, kemudian membawa impuls saraf itu ke saraf pusat atau otak. Lalu telah diproses di otak, maka dibawalah tanggapan, berupa tanggapan oleh si motorik menuju sumsum tulang belakang atau ke otot. Nah, sel saraf penghubung tadi, ini penghubung antara sel saraf sensorik dan motorik. Ini anak-anak kami supaya diperhatikan dengan baik, dan juga tadi struktur neuron. Demikian pertemuan kita hari ini. Semoga sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada saat ini dapat dipahami dengan baik materi kita. Sekian dan terima kasih. Bapak ingatkan, tetap kita mematuhi protokol kesehatan.